Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah server ya. Jadi web server itu adalah komputer fisik biasa. Sini saya akan gambarin. Saya akan buat. Terus ini server. Server. Nah, server ini kita bisa server biasa ini kosong. Kita isikan aplikasi web server namanya. Contohnya kayak apa, sistem operasinya kita bisa lihat. Kita pilih di sini. Ubuntu server. Ini sudah ada, kita buka di Ubuntu, situsnya Ubuntu. Di sini ada Ubuntu server. Teman-teman bisa download di menu download. Di sini tertera Ubuntu server 20.04 LTS. Nah, ini yang terbaru untuk rilisnya 20.4 long term support sampai April 2025. Jadi bisa dipakai sampai April 2025. Udah lumayan panjang tuh supportnya. Nah, balik lagi. Di sini ada aplikasi web server dan server. Jadi secara fisik ini adalah komputer biasa yang sudah diisi oleh aplikasi yang siap untuk jadi server. Di sini saya akan gambarin. Komputer. Di sini ada komputer biasa. Maaf, sorry. Sini bisa kita hubungin. Nah, biasanya server ini bisa kita sambungkan ke internet. Nah, cara nyambunginnya bagaimana? Nah, wujud servernya yang udah kita download itu kayak gini. Ini servernya saya udah jalanin. Saya masih pakai yang 18.04 ya, versi di bawahnya. Sekarang saya udah masuk nih. Sekarang kita cek IP-nya. Nah, di sini kita sudah dapat IP address-nya dari server tersebut. Ini IP address-nya 19.168.28.134. Coba kita cek apakah udah 92.168.208.134. Nah, di sini masih belum connect. Jadi servernya itu belum benar-benar jadi. Dan misalkan kita pengen bikin web server, kita bisa tambahkan aplikasi di sistem operasi web server tersebut. Di sini kita buat lagi aplikasinya. Teman-teman mau buat apa? Misalkan di sini bisa kita bikin WordPress atau Moodle untuk learning, atau mau nulis, kita bisa bikin di Wikipedia.
Nah, semuanya ini kita bisa bikin sebenarnya teman-teman. Contoh dari WordPress sendiri bisa kita download sebenarnya dan kita pasang di server. Kita ketik WordPress. Oke, di sini saya sudah buka wordpress.com. Saya masuk ke WordPress ID di bahasa Indonesia. Nah, di sini tampilan dari WordPress kita bisa buat atau bikin blog di sini. Nah, terus WordPress juga sediain paket yang kita bisa coba di sini. Mulai dari yang gratis, mulai dari yang bayar, yang premium, bisnis sama e-commerce. Jadi kita bisa pakai di sini ada yang personal, premium, bisnis, e-commerce. Personal harganya $4 selama sebulannya, yang premium $8, yang bisnis $25 per bulan, yang e-commerce $45. Dan juga ada yang gratis yang mau coba-coba dulu. Tapi semua ini adalah dari WordPress-nya sendiri kita bisa buat, kita bikin tanpa harus kita menyediakan macam-macam. Jadi kita tinggal nulis aja, semua sudah disediain sama WordPress-nya sendiri. Teman-teman bisa coba yang gratis yang ini. Atau teman-teman pengen buat seperti contoh yang saya buat ini, bisa teman-teman download di WordPress-nya. Ini ada yang terbaru, install WordPress. Ini yang versi 5.4. Ini filenya udah di zip ya, jadi teman-teman bisa extract masing-masing di komputer masing-masing. Nah, di sini saya balik lagi ke sini. Jadi web server ini adalah bagian dari aplikasi bagian dari sistem operasi yang sudah kita sediakan untuk khusus untuk bisa WordPress, bisa Moodle, bisa Wikipedia. Nah, atau teman-teman pengen pakai Moodle contohnya. Nah, ini contoh dari Moodle. Ini kita bisa bikin aplikasi web untuk e-learning. Jadi teman-teman di tengah-tengah pandemi corona kayak gini, teman-teman bisa buat aplikasi untuk e-learning sendiri atau buat untuk perusahaan, sekolah, macam-macam. Di ini kita bisa instalkan di web server kita Moodle. Nah, ini bisa teman-teman langsung download di sini. Atau kita bisa lihat contohnya Wikipedia. Nah, ini contoh dari Wikipedia. Ini web server juga di sini menyediakan web untuk artikel, berbagai tentang artikel. Di sini ada contoh nih, ada virus, keterangan virusnya, bla 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 bla, dicatat di sini. Nah, di sini ini namanya teknik menulis. Di sini kita buat artikel. Kita balik lagi ke sini. Di sini saya sudah buat mesinnya, server Ubuntu 18. Ini masih kosong isinya. Sekarang kita remote dulu servernya. Saya akan masuk ke server. Saya masuk. Oke, di sini saya udah masuk. Kita perlu akses ke root. Dan kita clear layarnya. Masuk. Di sini saya punya catatan bagaimana cara menginstal atau cara instalasi dari WordPress. Pertama, yang harus kita install adalah aplikasi pendukungnya. Aplikasi pendukungnya PHP Apache
dan MySQL. Nah, jadi 3 aplikasi pendukung ini yang bakal bisa berjalan di aplikasi tersebut. Di aplikasi yang akan bisa berjalan untuk WordPress. Pertama kita update dulu repositorinya. apt get update. Oke, kita update dulu. Tunggu. Setelah selesai update, kita install Apache 2, MySQL dan PHP. Kita copy. Kita tunggu sampai download dan instalasinya selesai. Nah, ini kita lagi progres untuk instalasi. Setelah download, kita langsung install dari 3 aplikasi tadi, Apache, MySQL, sama PHP-nya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita aktifkan dari PHP-nya. Harus kita enable. Kita copy. Nah, ini sudah otomatis berarti dia. Udah otomatis aktif atau enable. Sekarang kita download dan copy WordPress-nya. Kita coba ya, mudah-mudahan ini masih bisa untuk halaman downloadnya. Ya, masih bisa. Oke, sedang mendownload untuk WordPress-nya. Kita tunggu ya untuk proses downloadnya, dan nanti kita akan copy WordPress-nya ke folder var www.html/WordPress. Setelah itu baru kita akan konfigurasi dari database-nya untuk MySQL-nya. Oke. Setelah selesai download WordPress dan copy WordPress, sekarang kita konfigurasi di database MySQL. Kita copy perintahnya. Nah, sekarang kita edit sesuai dengan perintah berikut: db name WordPress, db user WordPress, db password WordPress, db host localhost. Sekarang kita edit db name WordPress, db user WordPress, db password kita buat WordPress. Setelah selesai, kita close. Oke. Selanjutnya kita buat password untuk root. Kita masuk ke root dan buat password. Di sini saya gunakan passwordnya 123456. Untuk konfigurasinya kita masuk dulu. Copy perintahnya. Sekarang kita buat create database. Create database. Oke. Dia mau. Sekarang kita grant all. Untuk WordPress Worker Edit kita grant all. Sekarang kita create
Grant all, kita grant all semua deh. Kita langsung copy perintahnya. Oke, sekarang kita restart web server Apache-nya dan MySQL-nya. Kita copy perintahnya. Oke dua-duanya. Selanjut kita buka di web browsernya, kita klik IP yang tadi. Apakah ini sudah terinstall? Di Apache-nya ya, Apache-nya sudah terinstall. Sekarang kita masuk ke WordPress. /WordPress. Ya, sekarang di sini kita akan install WordPress-nya. Kita masukin subtitlenya. Misal kita mau bikin judul dari WordPress, situs WordPress-nya belajar cerpen. Username-nya kita bikin admin aja. Ini passwordnya jangan lupa teman-teman copy ya, karena ini passwordnya takut lupa. Teman-teman copy dulu. Teman-teman copy. Teman-teman pindahin dulu. Setelah sudah, sekarang isi email teman-teman. Saya sini Tamari aja. Kita install WordPress. Nah, sekarang sudah masuk dan sukses untuk instalasi. Password yang tadi kita copy lagi. Kita copy, kita paste. Sini kita admin, dan kita paste. Kita masuk. Kita tunggu. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk instalasi dari web server WordPress. Jadi kita tinggal isi di sini, kita isi. Nah, kita buat di sini, kita tulis. Kita tunggu. Kita next. Kita buat cara membuat cerpen langkah demi langkahnya ialah. Nah, contoh seperti ini, kita publish. Ini hanya contoh aja ya, nanti teman-teman bisa buat sendiri. Kita publish. Nah, sekarang udah selesai kita publish. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah tampil cara membuat cerpen. Di sini kita bisa isi blognya, kita bisa edit. Jadi ini udah bisa untuk mengcover Anda untuk buat blog, atau perusahaan-perusahaan atau pemerintahan untuk membuat suatu website. Ini semua cara pembuatan buat web server sudah selesai. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman, jangan lupa share, komen, serta subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.